mobil online. Penangkapan terjadi di Setiap korban melakukan pengecekan dan berangkat ke rumah Suryanto di Desa Muku. Kembali lagi di channel Jumobil Autocar. Kurang autocar ya? Ulangi ya Mas ya. Kembali lagi di channel Jumobil Autocar. Oke, kali ini kita mau bahas tentang penipuan segitiga ya. Ya, oke. Salah satu top view yang ada di channel YouTube kita di penipuan segitiga. Mungkin ini banyak yang ngalami, akan kita bahas lebih detail. Ya. Oke, kita langsung to the point ya. Jadi memang biasanya itu penipuan segitiga itu apa sih? Jadi si penipu ini dia akan setting si pemilik unit dan si penjual, pemilik unit dan si pembeli unit itu supaya nanti ending-endingnya akan transfer ke si penipu tersebut, kayak gitu. Nah, ini real case-nya ya, mungkin teman-teman bisa cek di YouTube saya sebelumnya ya. Itu ada penipuan segitiga untuk mobil. Nah, jadi teman-teman perlu digarisbawahi bahwa penipuan segitiga itu bisa terjadi di mana saja, oleh kapan saja. Oleh karena itu teman-teman harus berhati-hati setiap transaksi. Pastikan ya unitnya, kadang itu tubi-tubi dulu, kadang misalkan ada unit yang harganya terlalu murah ya, lebih baik teman-teman datang ke lokasi cross check, kemudian nanti transaksi kalau bisa kita sarankan transaksi dengan orang yang bersangkutan yang ada di depan itu ya. Oke, mungkin Mas Pras punya pengalaman. Ya nih Mas, ini ada cerita menarik. Saya karena kita kan jual beli mobil ini sering banget menghadapi situasi seperti ini. Jadi waktu itu juga waktu rame-ramenya itu, booming-boomingnya itu, saya pernah 2 kali nih Mas punya pengalaman seperti ini. Segitiga ini saya 2 kali. Jadi pertama kali itu waktu saya di Meranggen Mas. Ini ada unit, saya dapat pesanan unit Grand Max pickup tahun 2015 ACPS, itu tangan pertama dari baru. Nah ini ya Mas, ini asal mula ya, kita cerita asal mula dulu ya Mas. Asal mula itu kan yang kita perlu waspadai juga sini ya. Itu kita bukan ya disclaimer lagi, ini bukan kita terus semuanya seperti itu, enggak. Kita cari barang itu di Facebook itu lebih kita hati-hati Mas. Di marketplace manapun lah, bukan spesifik Facebook ya. Tapi kebetulan kejadian ini tuh saya dapat dari Facebook. Saya dapat info unit itu pickup Grand Max tahun 2015, tahun pertama dari baru. Harganya itu sangat menarik Mas. Jadi hampir tidak ada PR. Tahun pertama dari baru, kunci double, semua lengkap, kilometer low karena nggak pernah dipakai unitnya. Itu pada waktu itu tuh pasaran masih di angka 80-an Mas. Di situ saya ditawarin 60 Mas, 60 juta. Dan unitnya berada, saya difotoin, saya di video, karena saya kan nggak gegabah ya, karena kadang kan dari kita itu pengalaman biasa ada jalan, istilahnya kalau bilang itu maklar lah. Kita kan harus validkan dulu Mas. Jadi ada unit gini kita nggak harus makan mentah-mentah. Kadang kita tidak sesuai dengan yang dibicarakan. Jadi kita validkan, itu valid Mas. Unit ada, full set semua dan harganya 60 juta ini. Saya berangkat pada waktu itu langsung ke daerah Meranggen. Dan mungkin ini bapaknya juga kalau nanti lihat channelnya mungkin juga akan tahu, ingatlah. Saya di Meranggen sudah sampai sana, ada Mas, unit itu ada diparkir di depan, dan yang punya pun tuh ada, welcome warganya itu, kita tahu satu jual beli gini. Saya ngecek Mas, singkat cerita saya ngecek unit, masuk Mas, unit masuk. Ini apa, unit bekas laka atau bagaimana? Ternyata tidak sama sekali, unit masih seperti baru dan plastiknya tuh masih nempel, kilometernya 10.000 Mas, tahun 2015. Tapi saya masih ganjel Mas, kok bisa? Wah, saya mikir masih positif. Lah kali aja ini dia BU ya, butuh uang atau bagaimana. Setelah singkat cerita kita ngobrol di depan, kita ngobrol masalah harga. Bapaknya nggak mau buka nih Mas. Nah, jadi saya belum cerita. Jadi awalnya itu kan kontak lewat Facebook. Saya nelpon orang, katanya itu unitnya ada di Meranggen, posisi dia di Jakarta, di Jakarta, suruh ngecek langsung. Nah itu unitnya diaku unitnya siapa? Unitnya dia. Yang di rumah diaku sebagai siapa? Yang di rumah dia nggak ngomong Mas. Dia nggak ngomong. Dia cuma nurut aja.
Nah itu yang membuat saya tuh semakin. Tapi dia bilangnya nanti ngecek di rumah sama bapak saya atau sama ya, sama saya, bapak. Sama bapak. Ya, okay. Dia ngomong ini sebagai anak, tapi jam kuliah di Jakarta. Nanti di rumah ada bapak saya nih, dan waktu saya sampai ke sana tadi dia welcome apa, dan dia mengiyakan nih mas. Si keluarga ngomong, bapaknya itu ngomong mengiyakan kalau benar mas, anak saya di Jakarta. Nah, saya kan semakin yakin mas. Setelah itu tadi kita balik ke kita kesepakatan harga. Saya ngomong nih sama bapaknya, kan saya sudah ketemu tuh mas, kitanya kan kita sudah ketemu langsung yang punya kita rebutan langsung. Lah bapaknya kok bilang, mas nanti ngobrolnya untuk harga dan transaksi lain-lain itu sama anak saya. Loh, ini gimana nih saya gitu. Saya ragu mas, sempat ada ragu sini, ada yang ganjel lah. Nah kalau udah kayak gitu harus hati-hati ya. Betul. Terus saya telepon nih mas, gimana om, cocok mas, cocok banget lah mas, tahun 2015 harganya 60 ACPS loh, full set, kondisi seperti itu masih seperti baru. Saya cocok aja, ini dia bilang oke mas, om kalau cocok harganya nanti transfer ke kita. Nah, saya ingat sekali mas, dia tuh nyeletuk gini, karena waktu itu kan kalau kita berdagang ya, kita otomatis kan ada ngeper lah, betul harga murah, tapi kan kita nggak langsung mengiyakan nih. Kita harus gini dan apa, ada buat calon lah untuk cuci dan lain-lain kan. Dia ngomong nih mas, om ini saya BU banget om, keluarga BU banget. Jangan om nawar berapa, tak lepas. Saya iseng mas di situ, saya iseng nawar 50 juta mas, 50 juta ya mas, oke lah. Dia langsung iyain mas. Kan? Curiga kan? Semakin curiga mas saya mas, semakin curiga. Ini orang bodoh mana ini? Maaf ya ini. Maksudnya orang seenggak tahu-tahunya mobil mas, Grand Max tahun 2015. Orang beli 70 juta merem mas, gak usah lihat unitnya lah, merem. Pada waktu itu ya mas, merem. Oh ini 50 BPKB ada loh mas, tahun pertama dari bapaknya loh itu, atas nama bapaknya. Saya ragu banget mas. Dan bapaknya padahal sudah mengiyakan bahwa itu anaknya. Semakin bingung ya guys. Semakin bingung betul. Jadi gini mas, ada kejadian kemarin, saya sendiri pun juga sudah pernah merasakan ada pengalaman seperti itu. Sebelumnya pernah dengar ada penipuan segitiga? Ada mas, ada. Jadi sebelum kejadian ini, Mas Pras sudah, jadi feeling itu karena sudah pernah dengar ada kejadian seperti itu? Tidak mas, gini, ada kejadian seperti itu kan hanya di lewat media saja mas. Tapi sudah tahu lah ya. Ada seperti itu, tapi mekanismenya seperti apa karena saya kan belum pernah mas. Belum pernah tahu nih, belum pernah mengalami lah gitu. Ya yakin aja. Karena pada waktu itu gambaran saya penipuan itu unitnya nggak ada mas, dulu kan gitu. Dia suruh lempar DP, ternyata unit itu nggak ada. Tapi ini ada mas. Orangnya mengiyakan surat komplit unitnya suruh transaksinya ke orang itu. Nah, pusing ya. Saya tawar dilepas mas, 50 juta. Wah semakin resah lagi. Saya mencoba, oke mas, saya pending dulu, telepon. Dia tuh ngejar terus mas, telepon WA tuh banyak. Udah om, nanti sama saya aja, bapak saya manut sama saya. Saya ngobrol sama bapaknya. Kebetulan bapaknya ternyata orang tokoh agama mas. Dia agamanya sangat kuat dan ternyata kaji. Ngobrol sama saya. Udah mas transfer aja ke situ. Ini kontak kamu sudah, nanti buktinya. Maaf pak, ya ini mungkin dari Allah juga ya. Dari Allah, dari Tuhan. Memberi warning biar bapaknya juga nggak tertipu mungkin ya, saya juga nggak tertipu. Saya langsung terbesit mas, om ini tuh siapa? Itu anak saya mas, kuliah di mana? Saya tanya mas, dia nggak tahu anaknya kuliah di mana, nggak tahu tempatnya di mana, dia nggak tahu. Ada kebingungan, jadi antara suami dan istri itu saling menatap gitu loh mas, saling ngiri gitu loh. Nah ini semakin saya jadi bingung. Ini malah pikir saya pada waktu itu unit ini apa unit gede, juga gede dia nggak sanggup bayar terus dijual. Ditanya ke bapaknya, jawabnya? Enggak mas, saya nggak mau riba, saya tuh hutang pun nggak mau mas. Karena dia tuh agama mas. Semakin saya ini bertanya-tanya, Pak maaf, ini kenalin dari mana? Jenengan ampun bohong. Dia baru keluar mas. Itu pun lama prosesnya mas, lama. Sebenarnya orangnya amanah ya. Amanah ya. Setting bisa. Bisa, betul. Karena itu mas, dia bilang, mas maaf, saya ini sudah kaji. Maaf ya sebelumnya, saya kaji, saya sudah kaji, ibu sudah kaji. Jadi kalau bisa satu menjaga amanah. Waduh, amanah
gimana Pak, sakit tuh. Ya Mas, ini tuh terus terang. Pokoknya unit ini saya sudah disumpah Mas. Unit ini nanti kalau laku yang bayar ini. Duh, kok bisa Pak? Ini kan saya langsung Pak. Kalau misalnya dia mediator nih ya, katakanlah maklar kita bilang mediator, kan pembayaran ke jenengan selesai jenengan ngasih ke mediator Pak. Biasanya seperti itu. Enggak Mas, ceritanya gini, ini maaf ya, baru terbuka Mas, baru terbuka. Dia ngobrol, ini tolong rahasia ya Mas, jangan ngomong, ini saya udah orang tua, saya kaji, saya menjaga omongan saya karena saya sudah disumpah, dia bilang gitu. Dia tuh bilang mobil ini tuh kejadian di 95 juta Mas, tapi proses kredit orang ini yang beli katanya itu jenengan itu saudaranya. Benar Pak. Jadi si orang itu bilang, si pihak ketiga ini, penipu ini bilang bahwa saya ngecek ke situ itu saudara dan mau kredit Mas. Ya, dengan DP 50 sampai 60 juta seperti itu. Saya kaget Mas. Loh, Om saya ini jual beli loh Om. Saya kasih identitas saya dari Salatiga, saya itu jual beli. Gak mungkin tuh Om saya jual beli, saya beli kredit ya gak mungkin. Loh, nah terus gimana Mas? Loh, ini saya udah deal sama Masnya 60 juta. Loh, gak bisa Mas, mobil ini 95 juta lakunya. Gak pada tuh Mas, ground make kayak gini-gini cuma 50 juta lah. Ini keluar Mas, keluarganya keluar. Waduh, kita ditipu Pak. Loh kok bisa Mas, jenengan yang nipu malah gitu loh. Kok bisa? Gini Pak, jenengan diem. Saya punya ide, saya telepon tapi saya ada loudspeaker. Saya loudspeaker, saya suruh diem semua. Saya ngomong, Om, maaf ini saya sudah agak geser nih dari rumah. Ini saya ngomong pribadi ya Om, ini gimana? Mobil ini jadi berapa? Ya iya Om, Om tadi 60, terus kita nawar 50. Ya yaudah 50 transfer aja, nanti saya telepon yang di rumah, surat-surat bawa semua. Si bapaknya tadi terkejut Mas, kaget. Sama istrinya juga geleng-geleng. Saya tawar lagi Mas di situ biar yakin kan ini bukan komplotan saya, tapi ini saya dikira komplotannya. Saya yakinkan lagi, Mas mobil ini ternyata ada kroposnya karena ini banjir tempatnya Meragen. Loh nawar berapa Om? Itu sudah murah. Saya nawar 30, kalau boleh saya transfer sekarang, kalau enggak ya saya pulang. Oke lah Om, saya butuh uang. Bapaknya marah langsung. Kamu penipu langsung gitu. Orangnya nggak terima. Gimana ini kamu loudspeaker? Gini. Biar Mas. Saya tutup. Bapaknya tuh bingung Mas. Wah ini apa lagi Mas? Ya ini Pak. Ini yang baru rame di medsos, di berita-berita namanya transaksi segitiga itu seperti ini Pak. Ya. Jadi jenengan antos-antos. Tak suruh itu Mas. Saya juga pernah nih Mas pengalaman. Jadi zaman dulu itu ada penyebar WA, penyebar WA suruh transfer dan apa-apa. Karena pada itu santer sekali, saya cross check itu bukan keluarga saya kerjain balik Mas. Akhirnya foto profil saya itu dipakai Mas, dibuat nipu lagi. Itu pernah kejadian seperti itu. Jadi foto profil saya langsung saya hapus, bapaknya juga langsung saya hapus. Takutnya Mas, dia sudah lolos dengan kita, takutnya foto profil kita atau apa dipakai datanya untuk nipu yang lain lagi. Di situ terus kita rembukan itu sampai RT datang Mas. Manggil anaknya tuh, manggil RT-nya datang, kita ngobrol, kita jelaskan. Akhirnya bapaknya tuh berterima kasih sekali. Nah itu Pak, maaf ngapunten karena saya sebenarnya tuh juga sudah ragu Pak. Saya ragu, ada Grand Max ACPS 2015 kok cuma 60 juta pada waktu itu loh Mas. Itu pada waktu itu pasaran yang masih 80-an sebenarnya pada waktu itu. Masih tinggi lah, apalagi kondisinya seperti itu, masih baru unitnya. Oh enggak, nganu lah kalau biasanya kita mobil pasaran 75 juta, orang nawarkannya 85. Kita kan tempur di tempat Mas, kita nego di tempat kan gitu, wajarnya kan seperti itu Mas. Dia sudah buka harga itu sudah nggak wajar dulu Mas. Sudah nggak wajar itu. Berarti yang kalau ini orang awam yang belum tahu tentang skema penipuan seperti ini, pasti langsung ketipu. Pasti langsung ketipu. Soalnya ada sih Mas, juga saya ketemu beberapa pengalaman juga ya, pengalaman ini terakhir ngeri lagi Mas. Itu teman saya sendiri, itu beliau Mas. Sama beliau itu tahun 2019, beliau yang sudah facelift itu 2019 karena si anaknya ini ada keperluan mau sekolah ke luar negeri Mas, orang Semarang, dia mau jual. Nah terus
Harganya juga aneh mas. 2019 Matic itu cuma 115 juta mas. Pasarannya kan lebih mas, masih 135an, 140an lah. Nah teman saya sebenarnya kontak saya karena kesibukan kita ya, karena kemarin kita ada beberapa pesanan, terus dia jalan sendiri mas. Ini bener apa nih teman saya, fresh, bener fresh, bikin lagi, bener lagi ini, lagi ya, lagi ini ada, dia kena 100 juta mas. Hilang 100 juta mas, 100 juta. Jadi dia sudah sek sama unitnya, kilometer 20.000 full set tahun pertama, sama dia di setting sudah di angka 115 juta. Uang masuk 100 juta, 15 juta, nanti nunggu mobil ini selesai didetailing. Padahal waktu itu mobil sudah masuk detailing mas, karena syaratnya minta di salon. Dan yang punya mobil itu dijanji sama si penipu ini ya, itu dengan harga 145 juta mas. Itu sudah masuk mas uang. Akhirnya geger, terbongkar, akhirnya sampai ke polsek mas. Dan ini alhamdulillah mungkin ya masih nasib teman saya, teman saya. Walaupun juga tertipu juga karena kan kita harus belajar mungkin seperti itu ya. Pengalaman terbaik kan dari kita pelajaran langsung, bukan dari teori. Sama seperti saat tadi mas, ada santer penipuan ini. Setelah saya tahu sendiri, jadi kita mengenali tahu sendiri nih. Jadi teman saya tuh udah transfer 100, akhirnya ini cekcok, selesaikan di polsek. Akhirnya ketemu titik temu mas, mobil itu dijual secepatnya. Terus hasil penjualannya itu dibagi dua mas. Ya biasanya solusinya seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau yang kasus saya kemarin juga sama, itu udah sampai pengacara, ada yang bawa bintang 2, ada yang bawa bintang 3, ada yang bawa bintang kejora, kayak gitu. Itu kebetulan saling legowo mas. Saling legowo ya. Tidak sampai sejauh itu, cuma si pemilik mobil ini hanya cross check. Teman saya ini komplotannya takutnya kan komplotannya dia transfer, nanti takutnya dia kan bisa jadi kan itu sudah berantai ya seperti itu ya kan, orang kan juga berpikiran macam-macam, jadi takutnya seperti itu, makanya diajak ke polsek. Akhirnya bagi juga berapa? 50-50? Mobil itu laku 125 mas, akhirnya diambil bakul teman juga, akhirnya dibagi mas 160an mas. 60-an juga maaf, 60 juta. Ini kan juga kasihan sih mas, apalagi si penjual kan juga dia butuh untuk anaknya sekolah juga. Paling rugi paling dirugikan adalah yang punya mobil ya. Kerugiannya gede banget. Itu juga tidak menutup kemungkinan juga si user ini juga sih mas. Dia ngumpulin uang mas, bayangkan mas. Dia tuh cuma karyawan lah istilahnya, ngumpulin uang. Kehilangan uang 50 ya. 50 juta. 40 juta. 40 juta. 40 juta harusnya. 40 juta kan juga banyak mas. Banyak mas, bukan sedikit. Jadi ya saling rugi lah, karena seperti itu. Dan ada lagi mas, tetangga saya sendiri. Ini lebih fatal malah, lebih fatal. Jadi ceritanya punya Innova diesel mas. Punya Innova diesel, yang punya bapaknya. Bapaknya sudah meninggal. Jadi anaknya itu cewek sama ibunya nggak bisa pakai kan mas. Ceritanya mau upgrade mobil kecil, City Car, Agia atau apa yang Matic. Kena mas seperti itu. Innova Barong 2013 diesel mas, itu pasaran masih 200 lebih. Itu 150 juta mas, sudah transfer. Si bakul ini sudah transfer. Ya sudah transfer, sudah masuk, dan mereka sudah nggak bisa apa-apa. Jadi dia nggak cross check mas. Jadi si pinternya penipu ini tadi sudah ditransfer. Dia ngomong karena si penjual ini terlalu yakin ya sama si penipu ini. Jadi mobil sudah transaksi mas, selesai transaksi dibawa mas. Jadi mobil sudah dibawa, uang nggak ditransfer, nomor diblokir. Nangis mas orangnya. BPKB udah dikasihkan. Terus akhirnya bu, ini saya sudah sepakat ya. Sudah sah ya benar. Harusnya kan dia kesalahan ada si pemilik kecuali sudah mengiyakan ya, kecuali pada waktu unit masih di situ ya, di tempat ada ya masih bisa. Ya itu unit sudah dibawa mas. Ya bejone yang punya mobil berarti ya, yang beli tetap akhirnya diteruskan. Tetap diteruskan mas, karena dia sudah ada kalau di polsek ya. Kemarin dari teman saya tanya, penasaran nih mas, kan juga masuk di polsek, loh kok bisa mas ini akhirnya kok nggak dibagi atau bagaimana? Ya mas, karena kita sudah ada kwitansi jelas, ini anak unsur jual beli, jadi kita nggak ada unsur kriminalnya mas. Yang ada unsur kriminalnya kan ke yang jual mobil, maklar moderator itu ke ibunya. Jadi ke kita sah, kita ada transfer jelas, ada percakapan jelas, dan si ibunya juga mengiyakan bahwa mobil harga sekian saya beli ya, saya transfer udah.
Iya. Oke. Seperti Nah, itu, ini Mas. benar-benar ilmu baru ya teman-teman ya. Jadi yang harus diperhatikan ketika kita ingin membeli mobil, Betul. pastikan yang pertama adalah harga. Harga, Ya. betul. Kita langsung tanya ke pemilik unit, Pak, Langsung. ini harganya berapa? Harganya berapa? Ya. Kita pastikan. Kalau kita Pastikan. nggak wajar-wajar, berjalan langsung. Ya, kalau misalkan even misalkan nggak wajar pun kan kadang kan ada Oh iya, ada selisih ya, minusnya, kayak- betul. Nah, Pasti ada minusnya lah. Pasti Ya, ada katakan minusnya. Avanza pasaran 150 juta nih, Ah. ada yang jual 130. Ada yang Pasti jual 50 juta, ternyata bekas bule. ST. Gitu. Nah, jadi memang kita harus pastikan yang pertama masalah harga, langsung kita tanya. Betul. Kemudian yang kedua, ini iklan tadi kita hubungan sama siapa? Siapa? Bapaknya atau siapa? Ini sebagai apa? Betul. Verifikasi. Kalaupun misal ada Mas juga kita tidak menutup kemungkinan ya. Jadi mobilnya ini yang punya orang tua, yang iklan ponakannya atau anaknya bener ada. Bener ada Tapi kayak kan gitu. kita ketemu Mas. Betul. Kita ketemu ada. Harus ketemu. Ketemu sebelumnya ada. Kalau bisa sih ini ya di video. Ya. Itu lebih aman. Untuk dokumentasi, ya. betul. Dokumentasi video dari Transaksi awal, apapun kita harus ada harus dokumentasi. video dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian kwitansi yang jelas ya. Ya. Kemudian yang paling aman adalah kalau kita dari segi pembeli ya. Kita dari segi pembeli Ya. itu kita ada surat pernyataan. Pernyataan. Nah, betul. kalau bisa ada surat pernyataan bahwa Di baliknya, ya. di baliknya bahwa ini unit memang Betul, pemilik ya. dari Bapak A, kemudian unit ini bukan bukan apa ya, bukan mobil kejahatan. Betul, apabila bukan, di kemudian ya. hari menimbulkan permasalahan. Uang kembali 2 kali lipat. 2 kali lipat atau kita tidak bisa dituntut Hukuman apapun, ya. hukuman apapun. Nah, itu sudah bisa menguatkan kita bahwa kita bukan termasuk komplotan Betul, tadi ya. betul. Itu salah satu itu beberapa tips supaya teman-teman terhindar dari Ya. tadi ya penipuan. Banyak sih Mas. Banyak kalau kita itu ceritain masih ada satu- mah nggak selesai Mas. Itu iya. ada lagi yang sampai orangnya lapor polisi Mas. Jadi ceritanya dia itu tokoh masyarakat juga. Orang Magelang, Avanza. Orangnya Babinsa ke situ Mas. Saya didatengin Babinsa. Ya, Saya ya. diminta keterangan. Diintimidasi lah. Ya, kalau diceritakan nggak nyampe. Oke. Karena kita kan memang jalurnya di situ ya Mas, Ya. unit ya. Jadi Betul. unik-unik seperti itu adalah. Ya, Cerita- jadi memang cerita- selalu ada risiko ya. Ada resiko. Kita ada risiko. Kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Kita perbanyak informasi ya. Betul. Informasi sekarang sudah digelar ibaratnya Ya, yang ada di YouTube Ya. ya, relasi rekanan segala macam. Ya itu juga sih untuk satu tip Mas, untuk saya pesan-pesan buat teman-teman nih Mas. Ya. Untuk teman-teman pada umumnya, ini bukan promosi sih Mas, Ya, ya, ya. kayak wajar monggo. Kita jual beli mobil itu banyak, Ya. showroom banyak ya Mas. Ya. Diutamakan orang yang fresh ini ya, baru punya mobil terutama. Yang pengen punya ya, mobil. ya, Ya. pemakai ini Ya, Mas. pemakai. Ini kalau bisa kita beli itu mobil di showroom. Lebih aman. Lebih aman, betul. Lebih aman. Kalau enggak pedagang lah, ini pedagang rumahan. Pedagang rumahan, Itu lebih aman Mas. showroom, Ya, kayak kita gitu. kan tahu asal usulnya. Kalau Betul. unit ini ada bermasalah apapun kita Betul. ngeklaimnya enak kan Ya, gitu. jelas. Kalau kita ya tidak menutup kemungkinan sih Mas. Ya. Kalau ke user harga masuk kondisi bagus ya tidak menutup kemungkinan. Bisa Tapi ada yang tanggung jawab, tapi betul. ada yang juga nggak amanah. nah, ya udah jual kebanyakan lepas. ya kebanyakan kasusnya ya Mas. Ya. Kalau membeli rumah ini kan sama-sama nih Mas. Ya. Penjual juga rumah, pembeli juga rumah. Ya. Kita beli karena kita butuh, orang jual karena butuh Mas. Ya. Di suatu saat ketika itu di unit ada apa-apaan kita nggak bisa klaim. Nggak bisa klaim Nah. karena sudah sama-sama tahu. Betul. Tapi kalau misalkan di showroom kan showroom kita harus tanggung jawab Mas. harus tanggung jawab karena menjaga Ya. nama, menjaga nama baik. Betul, Ya. yang Apalagi kedua- kayak kita yang punya YouTube. Ya. Nggak mungkin lah macam-macam. Nggak mungkin macam-macam. Nah, apalagi tuh Mas, kalau kita di showroom, kita balik lagi lah. Kita keluar modal Mas. Betul. Kita pedagang nih, Ya. kita keluar modal. Nggak mungkin toh kita istilahnya Ngambil unit ya. cek-cek Ya. apa bagaimana. Kan yang susah kita sendiri Yang Mas. bekas laka, Nah, ya, yang atau bekas susah kita banjir, sendiri, ya. kayak gitu. Makanya gitu. Jadi kita tuh punya standar kualitas ya, Kualitas. yang jelas no laka, no Betul. banjir, kemudian yang pasti unit-unit yang kita ambil pun juga Jelas. yang sudah kita Inspeksi. Jadi ibaratnya teman-teman itu beli unit di showroom ya, nggak hanya di kita, di showroom-showroom lain pun juga Ya. itu sudah melalui uji inspeksi dari si showroom pun. Jadi kalau misalkan ada apa-apa pun kan teman-teman bisa klaim. Misalkan ada yang ini ya, Ya. mungkin yang paling gampang sekarang itu ngancemnya pakai saya viralkan loh. Kayak gitu. Kita kan Jadi ada nama garansi. ya. Betul. Kadang itu Mas juga. Ya user itu kadang salah kaprah Mas. Ya. Konsumen itu salah kaprah.
Saya pernah mikirnya gini, takut beli Ya, sekarang ini takut di showroom gini-gini gitu. Padahal gini Mas, apa sih selisihnya berapa sih? Selisihnya Mas? cuma berapa? Nah, ya kan? kita di benefit yang kita dapatkan apa? Trust, jelas. Betul. Kita di tempatnya yang jelas ada kwitansi, otomatis ada kwitansi. Ada garansinya juga. Ada garansi. Kita ada apa-apa ngeklaimnya enak. Ya. Nah kan gitu, langsung lah. Ya. Kalau kita ke user, wah saya nggak tahu ya Pak, saya nggak tahu. Ya. Akhirnya kita sendiri kan, Ya. sendiri ya. Dengan selisih mungkin harganya 1 juta sampai 5 juta, tapi benefit yang kita dapatkan kan Harganya tidak ternilai. Ya, Harganya tidak seperti ternilai. itu. Kalau di Betul. showroom kan ada dua kali inspeksi. Yang pertama diinspeksi dari pihak showroomnya sendiri ketika mendapatkan unit. Yang kedua dari teman-teman user, Ya. teman-teman bisa membawa inspektor Inspektor. sendiri. Monggo, nggak apa-apa, Nah, nggak itu apa-apa. nggak apa-apa. Ya. Membawa inspektor atau mau Ya. mobil dibawa ke mana showroom, showroom, sorry. ke dealer. Ke dealer, Pengecekan, kayak gitu, ya, pengecekan. Gitu sih. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Nantikan di pembahasan kita di video selanjutnya. Thank you.